Cybersecurity episode 1, 5 prinsip untuk diikuti dan 1 untuk dihindari. Apa yang dimaksud dengan cybersecurity atau keamanan cyber? Jika kita ditanya, ada sebuah drone, pesawat nirawak, seperti yang kita ketahui ya, yang namanya pesawat drone itu dikendalikan dengan sistem yang sangat canggih. Dia bisa diterbangkan dari jarak jauh antar benua dan dia bisa melakukan serangan yang juga sangat mematikan. Yang jadi pertanyaan, meskipun drone itu adalah sebuah sistem yang sangat canggih, ada komputernya, ada sensornya, ada komunikasi lewat jaringan satelit, apakah serangan drone termasuk dalam kategori serangan siber? Lalu apakah yang dimaksud dengan keamanan siber? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, tentu kita harus bisa mendefinisikan dulu yang namanya keamanan siber itu apa sih gitu. Jadi kita bisa membedakan mana yang termasuk serangan siber dan mana yang termasuk serangan yang bukan serangan siber. Dalam kasus serangan drone, meskipun dia merupakan sebuah senjata yang canggih, melibatkan banyak teknologi, sebenarnya dia tidak termasuk dalam kategori serangan siber, tetapi masuk dalam kategori serangan fisik. Karena untuk menghancurkan targetnya, dia menggunakan bahan peledak yang bersifat kinetik energinya, yaitu langsung ya, menghancurkan secara fisik. Sedangkan yang namanya serangan siber, itu hanyalah serangan yang dilakukan melalui dunia maya. Sesuai dengan definisi dari keamanan siber, yaitu praktik dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan, pencurian, atau kerusakan yang dilakukan melalui dunia maya. Jadi di sini kata kuncinya adalah dilakukan melalui dunia maya. Kalau drone ya, meskipun dia dikendalikan dari dunia maya, namun kerusakan yang dia hasilkan itu adalah kerusakan yang disebabkan oleh ledakan bom yang bersifat fisik. Jadi dia tidak termasuk serangan siber. Dan yang menangkal pun domainnya berbeda, bukan pasukan siber, tetapi pasukan angkatan darat, udara, laut yang bisa mencegah bom atau rudal yang diluncurkan oleh drone itu mencapai target. Nah, di sini kita harus memiliki pengetahuan yang jelas dulu ya. Yang namanya keamanan siber itu apa? Ya, jawabannya adalah keamanan siber merupakan praktik dan teknologi. Jadi orang yang ahli dalam urusan keamanan siber, dia pasti tahu praktik-praktik yang bagus dan teknologi-teknologi yang mampu ya mempertahankan sebuah sistem jaringan dan data. Karena di sini juga disebutkan ya, yang dilindungi oleh keamanan siber tidak cuma data saja, tetapi juga ada sistem ya, ada jaringan juga yang dilindungi, dan terakhir baru data. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari serangan ya, pencurian, kerusakan yang ya dilakukan melalui dunia maya. Jadi semua serangan, pencurian, kerusakan yang dilakukan dari dunia maya dan impact-nya itu ada di dunia maya, itulah yang namanya serangan siber. Dan untuk menangkalnya, kita akan menggunakan keamanan siber yang terdiri dari praktik dan teknologi. Nah, selain definisi tadi, bentuk konkretnya adalah seorang ahli keamanan siber, dia akan menerapkan langkah-langkah yang namanya langkah proaktif atau pencegahan ya, dan langkah reaktif atau penanggulangan dengan tujuan untuk mengenali atau mengidentifikasi ya, mencegah, merespons ancaman serta kerentanan yang ada di dalam lingkungan digital. Saat ini, tren terjadinya serangan siber ya dan kebocoran data itu meningkat sangat pesat. Di mana-mana terjadi insiden-insiden serangan siber dan kebocoran data. Ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan ya, pemerintahan, tetapi semua, termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti yang terjadi di Indonesia yang sempat trending ya beberapa tahun yang lalu. Itu adalah kasus data breach atau kebocoran data di salah satu e-commerce yang cukup besar, dan data yang bocor termasuk data yang bersifat sensitif seperti nomor HP, alamat email, dan password. Maka dari itu, untuk bisa mempertahankan sistem dari serangan siber dan kebocoran data, pasukan-pasukan TI itu dituntut untuk lebih tangguh dalam mempertahankan wilayahnya. Dan dalam materi pertama ini, kita akan membagi pembahasannya menjadi dua hal. Yang pertama adalah fundamental. Nah, kita akan belajar prinsip-prinsip
dasar ya dari keamanan siber. Karena sangat penting ya, sangat penting bagi kita untuk bisa memahami prinsip-prinsip dasar. Karena ini akan menjadi bahan kita untuk berpikir, bahan kita untuk merancang, bahan kita untuk mempertahankan. Tanpa kita mengetahui konsep, akan sangat susah bagi kita untuk tahu konteks. Nah, di sini kita akan belajar prinsip-prinsip keamanan siber yang mesti kita terapkan di setiap hal yang kita lakukan. Terus yang kedua, kita akan masuk dalam domain keamanan atau security domain. Di sini kita akan mengeksplorasi ya. Ini akan lebih bersifat praktis dan konkretnya ya. Kita akan mengeksplorasi cara mengidentifikasi kerentanan, menerapkan praktik terbaik atau best practice, dan tentunya bertahan dari berbagai jenis ancaman siber melalui arsitektur keamanan siber yang mencakup semuanya. Kita akan awali pembahasan ini dari 5 prinsip yang harus dilakukan dan 1 prinsip yang tidak boleh dilakukan. Prinsip-prinsip ini akan kita gunakan di setiap hal yang kita lakukan terkait dengan keamanan cyber. Jadi ini sangat penting untuk bisa dipahami dan dimengerti. Di sini ada 5 poin prinsip baik yang wajib kita lakukan dalam kita melaksanakan praktik-praktik dan desain-desain keamanan siber. Jadi entah nanti kita bekerja sebagai staf IT, kita bekerja sebagai kepala IT. Nah, kita wajib ya selalu mengingat dan selalu menerapkan 5 prinsip baik ini ketika kita bekerja. Ketika kita membangun sistem, ketika kita mengawasi sistem, kita wajib selalu mengingat ke-5 prinsip ini. Prinsip yang pertama adalah Depth in depth atau defense in depth. Kalau kita translate, ini artinya adalah pertahanan yang mendalam. Apa maksudnya? Konsep depth in depth sebenarnya sudah kita lakukan sejak dulu kala. Contoh misalnya di zaman kerajaan yang mereka membangun sebuah benteng sebagai pertahanan. Nah, ini adalah sebuah analogi yang cukup bagus ya kita gunakan untuk membahas defense in depth. Contoh, ini adalah sebuah benteng, tetapi seperti yang kita lihat, benteng ini belum memiliki sebuah pintu. Nah, karena belum memiliki pintu, tentu orang baik atau yang memiliki benteng ini tidak bisa masuk. Maka dari itu, tentunya, pasti yang membuat benteng akan juga membuat sebuah pintu akses untuk akses keluar masuk. Contoh, kita akan membuat sebuah pintu di sini ya. Nah, ini adalah sebuah pintu masuk. Namun, masalahnya adalah sebelum dan sesudah pintu ini ada, efeknya adalah sesudah dia ada, benteng ini akan menjadi lebih rentan terhadap serangan. Karena sudah memiliki yang namanya kerentanan atau istilah teknisnya adalah vulnerability atau kerentanan. Nah, ini juga masuk dalam istilah attack surface ya atau permukaan serang. Awalnya, ketika benteng ini tidak memiliki pintu, kalau kita gambarkan dalam 2 dimensi, mungkin panjang attack surface-nya cuma segini saja. Nah, ini kita bisa bayangkan yang namanya attack surface itu adalah permukaan yang dihujani berbagai macam bom ya, atau dihujani meteor gitu. Tentunya, sistem yang bagus adalah sistem yang attack surface-nya kecil gitu, yang permukaan serangnya kecil. Sehingga ketika permukaan serangnya kecil, dia tentunya berpeluang lebih kecil juga untuk bisa dikenai bom atau dikenai meteor yang jatuh dari atas gitu. Namun ketika kastil benteng ini sudah memiliki pintu, attack surface-nya meningkat, mungkin jadi segini. Nah, tentu saja dengan peningkatan attack surface perlu ditambahkan yang namanya proteksi atau pengaman. Nah, dalam konsep atau prinsip defense in depth, pasti yang merancang kastil akan membangun sistem proteksi tambahan untuk melindungi attack surface yang ada ini. Nah, contohnya adalah mereka akan membangun apa? Ya, pasti mereka akan membuat semacam parit ya, atau membuat semacam got gitu misalnya. Jadi dia akan membuat semacam lubang di sini. Nah, dia akan membuat semacam lubang. Dan di sini dia akan membuat jembatan yang bisa dia angkat dan turunkan. Dan biasanya dia juga akan menaruh apa? Ya bisa jadi ya, dia akan menaruh di sini buaya ya. Nah, ini ada buayanya di sini. Nah, dan mungkin di sini juga dia akan menaruh apa? Anjing ya, attack dog. Nah, dia akan menaruh anjing di sini ya, anjing yang bisa menggonggong gitu ya, atau menakut-nakuti. Nah, ini adalah konsep dari
dari defense in depth. Jadi dia akan mempersenjatai benteng ini dengan lapisan-lapisan keamanan. Termasuk juga mungkin di atasnya dia akan menaruh pemanah ya. Nah, di sini akan ada pemanah, di sini ada pemanah ya, dan lain sebagainya. Nah, konsep ini ya, konsep adanya vulnerability ya atau kerentanan, konsep adanya penambahan lapisan keamanan itu tidak hanya dilakukan di zaman jadul. Di zaman modern, konsep ini juga dilakukan. Konsep defense in depth juga dilakukan. Contoh misalnya di sini ya, ini kan adalah arsitektur sistem modern ya, yang secara umum akan sangat mirip dengan sistem-sistem yang ada saat ini. Anggaplah ini adalah sistem perusahaan atau yang sering digunakan oleh karyawan perusahaan ya untuk bekerja. Nah, ini ada user, karyawan misalnya ya. Nah, konsep defense in depth artinya adalah keamanan harus berlapis-lapis. Ya, harus berlapis-lapis. Untuk dia bisa mengakses sistem, biasanya di lapisan ini ya, di lapisan user, end user ya, atau user akhir atau pengguna akhir, itu akan ada konsep yang namanya apa? MFA. Apa itu MFA? M-nya adalah multi ya, F-nya adalah faktor, A-nya adalah authentication atau autentikasi multifaktor. Kita mungkin sudah sering menggunakan ini, tapi kita tidak sadar. MFA ini adalah simpelnya teknik untuk bisa mengautentikasi pengguna dengan melibatkan banyak keamanan. Contoh, kalau kita masuk, mungkin pertama kita akan menyediakan username dan password, pasti biasanya ya. Tapi kalau misalnya sistem ya, sistem login dilengkapi dengan MFA, user tidak hanya menginput username dan password. Biasanya dia akan diminta untuk OTP misalnya ya, one time password misalnya. Ketika dia login, dia akan disuruh untuk mengetik kode OTP yang dikirimkan ke perangkatnya misalnya lewat SMS atau lewat WhatsApp mungkin ya. Nah, itu adalah salah satu contoh MFA. Misalnya, contoh konkretnya lagi, kita sedang login ke sebuah marketplace. Ya, kita mensuplai, kita memasukkan username atau alamat email, kemudian password, begitu ya. Kemudian klik login. Tetapi biasanya kalau sistem yang dilengkapi dengan MFA itu nggak akan langsung login ya, tapi kan diarahkan ke halaman berikutnya yang disuruh untuk menginput kode OTP ya, yang entah itu dikirim ke email atau ke HP kita. Nah, kalau kita sudah menyediakan kode itu, baru dia diizinkan masuk. Selain itu, MFA juga bisa seperti biometrik ya. Jadi ketika login ke email misalnya, selain memasukkan alamat email dan password, kita juga diminta untuk men-tap yes di HP kita atau memasukkan sidik jari kita di HP kita gitu. Nah, dengan demikian ada banyak faktor nih. Jadi ada banyak faktor untuk melakukan autentikasi pengguna. Ketika passwordnya dijebol, lapisan berikutnya akan menyelamatkan. Karena kan nggak mungkin yang menjebol itu bisa juga mengakses biometrik ya atau OTP. Bukannya nggak mungkin ya, tapi lebih susah gitu. Lebih susah ketimbang hanya mengandalkan satu lapis saja. Itu di sisi pengguna. Kemudian di sisi perangkat ya, contohnya seperti laptop, itu juga ada istilahnya MDM ya, MDM. Apa itu MDM? Biasanya perusahaan besar ya, seperti contohnya misalnya hotel besar gitu ya. Hotel besar itu biasanya dia juga menyediakan perangkat laptop ya, tablet, handphone ke karyawannya. Nah, sekarang kita bisa bayangkan hotel-hotel besar yang jaringannya internasional, kan tidak mungkin dia bisa memantau ribuan perangkat itu dengan mudah ya. Nah, dia biasanya akan menginstal yang namanya MDM, atau M-nya ini adalah mobile ya, mobile, D-nya ini adalah device ya, mobile device, M-nya adalah manajemen. MDM ini adalah sebuah sistem yang diinstal di perangkat mobile seperti laptop atau HP ya, yang memungkinkan manajer TI itu melakukan maintenance dari remote. Dia bisa mengupdate ya, dia bisa menyetel antivirus ya dari server pusat gitu. Jadi end user ya, pegawai yang menggunakan laptop ini, dia tidak perlu memikirkan maintenance laptopnya. MDM akan mengurus semuanya ya, ada update ya, ada patch, nah dia MDM akan ngurus semuanya. Jadi maintenance sangat gampang. Tidak perlu ada staf IT di setiap hotel, cabang hotel ya, yang ngurusin laptop ini. Ya, jadi dengan MDM proses maintenance laptop ini dilakukan secara terpusat. Bahkan manajer IT di pusat dia bisa tahu nih kalau laptop ini ada masalah gitu. Ya, misalnya harddisknya ada diganti ya, memorinya ada diganti, dia bisa tahu. Melalui MDM dia bisa tahu karena semua tercatat ya.
ID prosesor ya, ID hard disk ya, jumlah memori itu semua tercatat. Jadi kalau ada perubahan yang dilakukan oleh pegawai, siapa tahu ya pegawainya bertindak tidak baik gitu misalnya, bisa jadi ya dia mengganti perangkatnya gitu, dia mengganti hard disknya, yang harganya mahal itu dia ganti dengan harga yang murah, kan bisa jadi, benar nggak? Sementara ini adalah barang milik hotel. Nah, dengan MDM itu nggak bisa ya, itu bisa diketahui oleh si IT manager. Ya, oh ini sudah diganti nih, udah ditemper lah, bahkan ketika casing dibuka pun bisa terdeteksi. Karena ada beberapa laptop yang memiliki sensor temper ya, sama kayak meteran listrik PLN, itu kan ketahuan ya. Kalau misalnya ada pelanggan nakal yang membuka casing itu ketahuan. Nah, ini juga sama, dia punya temper sensor. Kalau casingnya dibuka, ketahuan, MDM akan mengabari si manajer bahwa di cabang ini, laptop nomor ini ada kejadian dibuka casing segala macam, ketahuan. Nah, selain itu ada juga yang namanya antivirus next gen ya, atau kita bisa bilang antivirus generasi baru ya. Itu kita bisa istilahkan sebagai EDR ya. Apa itu EDR? EDR ini adalah E-nya endpoint ya. Kalau kita sebut endpoint itu artinya adalah perangkat akhir seperti laptop ya. Pokoknya perangkat yang digunakan oleh user ya. Itu adalah endpoint ya. D-nya ini adalah detection atau deteksi ya. R-nya ini adalah response. Endpoint detection and response. Nah, dari namanya kita bisa membayangkan bahwa EDR ini adalah sistem yang melengkapi MDM. Contoh ya, misal pegawainya ini kena serangan ransom ya. Tahu ransom ya? Ransom adalah semacam malware yang meminta tebusan dengan menyandra data. Jadi datanya itu akan dienkripsi, nggak bisa diakses sama yang punya. Dan agar yang punya bisa mengakses, si penyerang akan meminta tebusan uang untuk bisa mengakses kuncinya gitu. EDR itu bisa melakukan deteksi. Oh, ini ciri-ciri ini akan kena ransom nih gitu. Karena ketika usernya buka internet, dia mendownload file berbahaya gitu. File yang berisi kode ransom. EDR akan mendeteksi itu dan dia akan memproses entah secara lokal atau cloud ya di pusat. Dan hasil proses itu akan menentukan keputusan melalui respons. Responsnya apa? Oke, responsnya delete gitu. Sebelum user bisa mengklik kode virus itu, EDR akan mendelete file itu, tek gitu. Otomatis aman ya. Laptop tidak akan terjadi serangan malware seperti ransom. Nah, itu adalah EDR, Endpoint Detection and Response. Ini lebih kompleks daripada antivirus ya, karena EDR ini memantau semua aspek yang ada di sini, mulai dari browsing misalnya ya, kemudian file ya, proses booting segala macam dia pantau. Oke, itu dari segi endpoint ya, dari segi endpoint device. Nah, dari sini untuk ke sistem perusahaan kan mereka juga memerlukan jaringan ya, entah jaringan cloud dan segala macam. Nah, biasanya di jaringan ini ada apa? Ada VPN ya, Virtual Private Network. Jaringan internet yang tidak terenkripsi itu bisa dienkripsi dengan VPN. Jadi komunikasi antara endpoint dan server itu terenkripsi. Nah, di sini ada server W dan server A. Server W ini adalah server web ya. Kan paling umum ada webnya ya biasanya ya, perusahaan ya. A ini adalah API atau server application programming interface. Biasanya API ini akan melayani server web ya, melayani aplikasi lain yang berjalan di laptop, yang berjalan di HP ya. Dan di sini ada server database atau basis data. Nah, biasanya sebagai lapisan defense in depth, di sini juga pasti akan terinstall apa? Firewall ya. Di sini akan ada firewall. Nah, firewall akan memfilter paket yang masuk dan keluar. Yang tidak boleh masuk akan diblok, yang tidak boleh keluar akan diblok. Di sini juga ada firewall ya. Jadi setiap server pasti punya firewallnya. Dan di sini ya, di database, selain firewall, mungkin kita juga bisa menerapkan access list ya, atau access control ya. Jadi siapa yang boleh mengakses, siapa yang tidak boleh akan ada di access control juga. Nah, itu salah satu contoh penerapan defense in depth dalam keamanan modern. Kesimpulannya adalah dalam penerapan defense in depth tidak boleh ada yang namanya single point of failure, SPOF ya. S ini adalah single, P
P-nya point of failure. Tidak boleh ada satu titik kegagalan yang akan menggagalkan semua keamanan. Kalau ini gagal, MFA gagal, MDM, EDR tidak boleh gagal. Kalau misalnya VPN gagal, firewall tidak boleh gagal, seperti itu. Ya, jadi tidak ada single point of failure. Satu yang gagal tidak mempengaruhi yang lainnya. Kemudian ada istilah yang namanya fail safe. Apa itu fail safe? Kalau misalnya MFA gagal ya, sama ya konsepnya. Kegagalan MFA itu tidak akan menggagalkan sistem-sistem yang lainnya. Jadi nggak apa-apa, dia gagal-gagal aja gitu. Yang lainnya nggak terpengaruh. Nah, ini dua konsep yang saling berkaitan. Ini adalah single point of failure ya, tidak boleh ada. Fail safe harus ada. Nah, itu bedanya. Beda istilah ya. SPOF tidak boleh ada, fail safe harus ada. SPOF tidak boleh ada karena satu gagal, semuanya tidak boleh gagal juga. Tidak boleh ikut gagal. Fail safe, kalau ini gagal, ya dia gagal aja gitu. Yang tidak akan mempengaruhi yang lain begitu. Nah, ini dua konsep yang wajib ada ketika kita mengimplementasikan defense in depth. Lanjut ke prinsip yang kedua adalah least priv ya, atau least privilege. Apa yang dimaksud dengan least privilege? Ya, intinya adalah kita hanya memberikan hak istimewa bagi yang memerlukan dan saat diperlukan. Contoh ya, ini adalah sebuah server. Server biasanya melayani layanan umum seperti web atau HTTP ya. Ada file transfer untuk upload dan download file, dan ada SSH untuk remote servernya dari jarak jauh. Nah, konsep least privilege ya, kita hanya memberikan hak istimewa atau hak akses kepada user yang memerlukan dan saat diperlukan. Jadi kalau misalnya dia tidak memerlukan hak akses, ya kita tidak berikan gitu. Dan ketika waktunya dia untuk menggunakan hak akses sudah habis, kita juga mencabut hak aksesnya dia. Ya, itu adalah only ya, hanya. Ya, kita hanya memberikan privilege atau kita hanya memberikan hak akses atau hak istimewa hanya jika diperlukan dan saat diperlukan. Yang kedua, ada istilahnya hardening atau pengerasan ya, penguatan. Server ya, ketika misalnya dia tidak melayani ya, kita harus menonaktifkan ya dan menghapus layanan itu, karena ini akan terkait juga dengan attack surface yang kita bahas sebelumnya. Kalau misalnya dia menggunakan 3 layanan HTTP, FTP, dan SSH, attack surface-nya mungkin segini. Tapi kalau misalnya dia hanya menggunakan HTTP, attack surface-nya mungkin cuma segini. Maka dari itu, kalau misalnya kita tidak memerlukan FTP, ya kita harus uninstall ya. Ini harus kita uninstall. Tidak hanya kita disable, tidak hanya kita nonaktifkan, tapi remove ya. Hilangkan sepenuhnya. Karena kalau misalnya kita hanya nonaktifkan, itu bisa jadi tetap memperlebar attack surface. Karena kodenya masih ada di sana. Kode layanannya masih ada di sana meskipun nonaktif. Sewaktu-waktu bisa dieksploit ya. Jadi sebaiknya kita remove, kita uninstall bersih. SSH juga sama. Kalau misalnya server tidak perlu SSH, ini kita remove, kita uninstall. Nah, selain layanan ya, ini juga berlaku ya, yang namanya hardening juga berlaku seperti hal-hal default atau hal-hal bawaan. Contoh misalnya kan yang namanya sistem pasti ada username bawaan ya. Misalnya admin gitu. Nah, ini ciri khas banget nih. Nah, kalau kita melakukan hardening ya untuk menerapkan least privilege, yang namanya default seperti itu nggak ada. Ya, nggak boleh ada. Kita sebaiknya mengganti dengan nama asli ya. Nah, misalnya ganti dengan Adit gitu. Karena nama saya Adit, saya pakai Adit. Tidak ada admin, tidak ada user admin. Pakai nama yang berbeda. Tidak ada user default ya, pastikan itu unik. Oke, yang kedua ada istilahnya privilege creep. Ini seperti semacam penumpukan hak akses ya. Kadang-kadang ada pegawai ya yang dia diberikan akses untuk menambahkan data karyawan itu misalnya. Dia diizinkan menambah data karyawan, dia diizinkan melihat data karyawan, dia diizinkan mengedit data karyawan itu misalnya. Nah, seiring berjalan waktu, dia dipromosikan ke jabatan lain ya, sebagai misalnya manajer marketing gitu misalnya ya, manajer marketing. Seorang manajer marketing kan tidak perlu akses ke data karyawan.
Kalau ke data customer mungkin iya, benar nggak? Jadi, kalau misalnya kita tidak menerapkan privilege script, dia jadinya akan ditumpuk ya, akan ditambahkan lagi sama IT administratornya. Dia bisa menambah data customer, bisa melihat data customer, bisa mengedit data customer. Nah, ini namanya privilege script nih, numpuk dia nih, tumpuk-tumpuk ya. Nah, itu tidak bagus. Praktik itu tidak bagus. Yang bagus adalah ketika dia berpindah posisi, ini harusnya di-remove. Karena bukan bagian dari tupoksinya lagi, tugas ya, dan tanggung jawabnya lagi. Jadi ini harus di-remove, dan yang baru ditambahkan. Sehingga tidak terjadi penumpukan hak istimewa. Terakhir ya, tidak boleh ada istilahnya siapa tahu perlu. Nah, ini sering nih ya, siapa tahu perlu. Just in case ya, just in case ini nggak boleh ada, siapa tahu perlu gitu. Misalnya IT manajernya males ya, ini ada pegawai nih, tugasnya dia adalah sebagai supervisor misalnya. Dia diizinkan melihat data bawahannya, dia diizinkan melihat data proyek, dia diizinkan, siapa tahu perlu gitu ya, dia diizinkan melihat data customer gitu misalnya, siapa tahu perlu nanti project berkaitan sama customer, siapa tahu perlu, dia dikasih just in case gitu ya, akses untuk melihat data customer. Sedangkan tugasnya dia adalah mensupervising karyawan atau bawahannya dia di bidang produksi gitu misalnya. Itu kan ada urusnya sama marketing ya dan customer ya. Justru dia bisa menyalahgunakan ini untuk mengcopy data customer kan begitu ya. Nah ini tidak boleh nih, nggak boleh ada just in case seperti ini. Kalau misalnya dia di bagian produksi, dia perlu data customer untuk urusan apa begitu, ya dia tinggal kontak aja ke manajer marketing ya. Ya dia bisa kontak ke sini, bro saya pengen tahu nih, di Denpasar sesuai dengan datamu, produk apa yang digemari, produk sepatu apa yang sedang digemari orang, jadi saya bisa mendesain. Nah dia bisa mengkontak ke sini ya. Tidak perlu dia diberikan just in case akses ke situ gitu. Karena kan bukan tupoksi utamanya dia gitu. Nah, itu adalah konsep dari list privilege ya. Karena ini akan sangat berpotensi membuat sistem jebol kalau kita tidak hati-hati. Yang pertama, hanya berikan kepada yang perlu dan saat diperlukan ya. Yang kedua, hardening ya. Sesuatu yang tidak perlu di server dihilangkan saja. Sesuatu yang default diganti saja. Tidak boleh ada privilege script, penumpukan hak akses tidak boleh ada. Tidak boleh ada penambahan siapa tahu perlu gitu ya. Use in case tidak boleh ada nih. Yang namanya siapa tahu perlu itu tidak boleh ada. Oke, yang nomor 3 adalah set of duties ya, atau separation of duties. Apa itu separation of duties? Sesuai dengan namanya ya, tugas dan pekerjaan itu harus dipisahkan. Tidak boleh dijadikan satu, atau tidak boleh istilahnya rangkap jabatan ya. Di sini konsepnya adalah untuk bisa menerapkan separation of duties, kita harus memisahkan dua urusan yang berbeda ya. Kita harus pecah. Semakin kita pecah, maka semakin kecil kemungkinan sistem kita dibobol. Contoh ya, di sini ada ilustrasi pintu ya. Ini pintu dan ini gagang pintunya. Tetapi tidak seperti pintu pada umumnya ya. Pintu ini untuk bisa dibuka kuncinya, ini ada dua lubang kunci nih, dua lubang kunci. Jadi untuk bisa dibuka, keduanya harus diceletein dan kunci ini dipegang oleh dua orang yang berbeda. Contoh lainnya mungkin seperti senjata nuklir ya. Untuk bisa meluncurkan senjata nuklir, kuncinya lebih dari satu. Bisa jadi 3, bisa jadi 5, bisa jadi 10. Dan yang memegang itu adalah orang yang berbeda. Jadi kalau misalnya satu orang menggila, tidak bisa meluncurkan nuklirnya. Karena masih ada 9 orang yang masih waras gitu. Ini juga sama konsepnya. Di sini kita mengenal istilah no SPOC. Tidak boleh ada single point of control. Ya, tidak boleh ada hanya satu titik kontrol yang bisa mengendalikan semua. Yang namanya kemampuan mengontrol harus disebar. Ya, tidak boleh ada satu orang saja yang mengontrol semuanya. Dan yang kedua, ada istilahnya collusion. Ya, kalau kita kan mengenal istilahnya kolusi ya. Kolusi itu bisa kita definisikan seperti kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang dengan cara bekerja sama. Itu mungkin buruk ya, tetapi yang namanya collusion justru membawa manfaat di bidang ini ya, dalam konsep separation of duties. Karena dengan sistem kita hanya bisa diserang dengan collusion, itu akan lebih susah jatuhnya ya. Intinya begini, kalau sistem kita bisa diserang oleh hanya satu orang, kan gampang, bener nggak? Satu orang aja bisa menyerang gitu. Tapi dengan adanya collusion, penyerang itu dipaksa untuk mengajak timnya gitu ya.
dia dipaksa untuk bekerja sama. Sedangkan kalau melibatkan banyak orang, kan lebih susah menjaga kerahasiaan, bener nggak? Otomatis penyerang lebih susah jadinya dia untuk bisa masuk. Karena dia harus bekerja sama. Harus 5 orang, 10 orang, menyerang berbarengan baru bisa gitu. Nah, itu dia konsep collusion. Contoh misalnya ya, ini ada database keuangan gitu misalnya. Database keuangan yang berisi rekap gaji pegawai. Di sini ada seorang programmer. Nah, kalau misalnya programmer langsung bisa mengutak-atik data keuangan kan riskan, bener nggak? Meskipun ini dia yang buat, tetapi kalau misalnya SPOC atau Single Point of Control, hanya si programmer saja yang bisa ngutak-ngatik ini, kan bahaya. Bisa jadi nanti dia akan merubah biaya makan siangnya dia, yang awalnya dia hanya hadir 20 kali sebulan, dia naikkan jadi 25 kali sebulan gitu misalnya. Kan dia dapat uang tambahan, bener nggak? Dia modif database-nya gitu. Nah, itu dengan adanya separation of duties, akses ke database itu bisa dipecah. Pertama ada si programmer sebagai yang merequest. Kedua, ada manajer keuangan sebagai approval. Jadi, ketika dia ingin merubah database, misalnya dia ingin menambahkan field ya, dia ingin menambahkan tabel gitu misalnya. Dia harus request dulu ke manajer keuangan. Ibu, saya ingin mengupdate sistem keuangan kita untuk bisa menambahkan bonus gitu misalnya. Nah, dia akan mereview nih, dia ngapain di sini gitu. Kalau dia sudah mengizinkan, approve, baru dikasih akses ke database. Jadi setidaknya ada 2 orang di sini yang terlibat dalam modifikasi database. Kalau misalnya hanya 1 orang terlibat, kan bahaya. SPOC jadinya, single point of control. Tapi kalau ini kan tidak single point ya, ini sudah multi point ya. Setidaknya ada 2 poin nih. Tindakan perubahan database setidaknya direview oleh 2 orang, jadi lebih aman. Apalagi ada 3 orang, apalagi ada 4 orang, itu kan lebih aman. Nah, itu adalah konsep yang namanya separation of duties. Harus jelas, tidak boleh serabutan. Harus jelas, dia tugasnya apa. Nah, itu harus jelas. Dia tugasnya apa, itu harus jelas. Oke, yang keempat, itu adalah Sec by DSN atau Secure by Design. Ini juga konsep yang sangat penting untuk dilaksanakan ya. Karena kita seringkali mengabaikan ini. Padahal ini adalah termasuk inti dari keamanan siber. Apa yang dimaksud dengan Secure by Design? Langsung saja ya, langsung saja. Biasanya, seorang perancang sistem ya, atau developer sistem, ketika dia tidak menerapkan konsep secure by design, dia baru menerapkan yang namanya keamanan siber ketika produk atau sistem yang dia buat sudah masuk dalam tahap production. Tahap production artinya solusi atau sistemnya sudah online gitu, sudah bekerja ya, sudah digunakan oleh pengguna atau sudah publish istilahnya. Sedangkan yang namanya keamanan siber itu tidak seperti baut ya, yang kita bisa tempel di tembok sistemnya, kita baut, aman. Tidak seperti itu konsepnya. Kita tidak bisa menerapkan keamanan siber hanya dengan membaut sistem yang sudah jadi gitu. Tidak bisa seperti itu. Terus bagaimana? Ini ya, ini nggak boleh nih. Setelah jadi baru diterapkan, itu nggak boleh. Yang boleh adalah from start to finish. Ya, atau bisa dibilang out of the box, OTB ya. Jadi ketika sudah keluar dari box, yang namanya keamanan siber sudah secure by design gitu. Bukan ketika baru dipasang, baru diurusin keamanannya, enggak. Jadi di mana harusnya dimulai? Di sini ya. Ini ada namanya requirements atau keperluan. Sebelum membuat sebuah sistem, program, aplikasi ya, pasti kan ada requirements, bener nggak? Ada desain keperluan gitu. Ini sistemnya untuk apa sih? Siapa yang akan menggunakan ya? Akan ditaruh di mana? Nanti siapa yang memaintain ya? Siapa yang memelihara? Server apa yang digunakan? Di mana akan di hosting? Itu kan di requirements. Apa saja fiturnya ya? Itu semua di requirements. Keamanan harus sudah dipikirkan di sini. Kemudian masuk ke tahap desain. Ini juga harus ada keamanannya di sini. Gimana mendesainnya? Apa yang digunakan untuk mendesain? Bahasa pemrograman apa yang digunakan? Library apa yang digunakan untuk membuat programnya? Framework apa yang digunakan? Seperti apa desainnya? Seperti apa alur loginnya? Apakah menggunakan MFA? Multi-factor authentication? Semua di sini dirancang nih. Masuk ke kode. Sama juga. Siapa yang akan mengcoding ya? Di mana di-coding? Menggunakan integrated development apa ya? Menggunakan IDE apa ya? Menggunakan version control kah? Bagaimana menguji kodenya? Semua diuji nih keamanannya. Masuk ke tahap install ya. Install harus diinstal di server bagaimana? Apakah server versi 1, versi 2 atau versi apa minimum? Nah,
Karena kan masing-masing server itu masing-masing versinya punya kerentanannya masing-masing, bener nggak? Versi 1 ada kerentanan ini, nggak boleh nih pakai versi 1, harus minimal versi 3 gitu misalnya. Harus diperhitungkan semua. Langsung sebelum dipublish ya, harus testing dulu nih. Harus diuji dulu, gimana nih keamanannya. Pengujian akan menghasilkan data uji ya. Data ujinya harus diamankan ya. Tidak boleh sembarangan disimpan. Karena kan kalau bocor ya mati kita. Kalau data pengujian bocor dilihat sama orang bahaya ya. Karena ada informasi sensitif banyak di sana. Terakhir di production harus juga ada keamanannya. Meskipun sudah dipublish tetap ada keamanannya. Setelah production yang namanya design system kan ada istilahnya CICD ya. Continuous Improvement, Continuous Development. Jadi pengembangan sistem itu nyambung terus. Begitu ada fitur baru yang diperlukan, misalnya sudah digunakan sebulan nih, terus user minta, bisa nggak ditambahkan fitur ini gitu. Kan kembali ke requirement, bener nggak? Ya tetap akan kembali lagi siklusnya dari awal. Sampai fitur yang diperlukan itu dipublish, itu harus ada desain keamanannya juga gitu. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ketika sudah di production, dipublish ya, siapa yang paling bertanggung jawab dengan keamanan sistemnya? Nah ini kan misalnya ada 3 user ya. User pertama ada designer atau programmer ya, yang merancang dan membangun sistemnya. Ini ada administrator yang menjalankan sistemnya ketika sudah jadi. Ada user yang menggunakan sistemnya. Jadi ketiga ini siapa yang paling bertanggung jawab dengan keamanan? Apakah ini karena dia yang menggunakan, ataukah ini karena dia yang mendesain, atau ini tidak mungkin karena dia hanya menggunakan saja gitu ya, hanya memelihara saja? Siapa yang paling berperan? Yes, yang paling berperan adalah ketiga-tiganya berperan ya. Kalau di sini tidak berperan, ya dari awal sebelum tidak akan out of the box ya aman ya. Karena cacat, dari segi desain sudah cacat gitu. Kalau di sini tidak berperan, harusnya ada update fitur pembaharuan baru, dia tidak mengupdate, ya sama saja gagal ya. Kalau misalnya di sini sudah aman banget, di sini sudah rajin mengupdate ya, rajin memelihara. Tapi kalau di sini yang on ya, abai gitu, tidak melaksanakan fitur keamanan sesuai dengan yang diharapkan, ya sama dengan bohong juga gitu. Harusnya OTP tidak boleh dibagikan ke pihak ketiga. Harusnya tidak boleh menginstal aplikasi sembarangan, tapi tetap juga dilakukan. Ya ujung-ujungnya ya bobol juga sistemnya gitu. Maka dari itu, yang bertanggung jawab terhadap desain keamanan ya ketiga-tiganya gitu. Ketiga orangnya ke semua prosesnya gitu. Tidak boleh ada hanya satu proses saja. Tidak boleh hanya ada satu user saja yang ngurusin keamanan. Semuanya harus ikut. Maka dari itu istilahnya adalah secure by design. Terakhir, ada yang namanya prinsip KISS. Apa itu KISS? Bukan kecup ya. KISS adalah keep it simple stupid. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah yang namanya prinsip-prinsip keamanan ya, itu ditujukan untuk mencegah orang jahat masuk tetapi tidak menghambat orang baik masuk. Ya, seperti gambar benteng di awal tadi. Tujuannya kita menambahkan berlapis-lapis keamanan kan untuk mencegah orang jahat masuk ya. Sedangkan orang baik harusnya bisa masuk dengan mudah gitu. Nah, di konsep KISS ini ya, ini seperti konsep labirin ya. Nah, kalau misalnya kita abai ya, kita tidak menerapkan konsep KISS, user ingin login gitu misalnya ya, dia seperti ini nih. Dia ingin masuk ya, dia ingin keluar dari sini misalnya ya. Dia ingin mengakses sumber daya yang ada di sini. Sebelum bisa mencapai itu dia harus begini nih ke sini ya. Sini ujung-ujungnya dia mentok gitu. Nah, ini tidak boleh terjadi ya, tidak boleh terjadi. Seharusnya adalah sistem keamanan itu mengamankan orang jahat ya, bukan malah mencegah orang baik untuk bisa mengakses sistem. Ini bentuk konkretnya misalnya seperti aturan password ya. Kalau kita tidak menerapkan KISS, bisa jadi kita membuatkan aturan sandi yang terlalu repot ya, terlalu ribet. Ini mewajibkan ya pengguna untuk membuat sandi yang minimal ada karakternya, ada huruf besar huruf kecilnya, minimal ada 2 huruf besar, minimal ada angkanya, ada setidaknya 2 karakter, dan panjangnya minimal 16 itu misalnya. Terus tambahan lagi, ini harus diganti setiap seminggu dan masing-masing akun tidak boleh sama passwordnya ya. Akun keuangan ya, akun proses presensi tidak boleh sama.
Jadi kalau misalnya pegawainya mengakses 5 sistem yang berbeda, dia harus membuat 5 password 16 digit panjangnya dengan begitu kompleks, sebanyak 5 buah, dan harus diganti setiap minggu gitu misalnya. Kan repot banget ya. Ini justru akan apa yang terjadi? Akan bukannya mengamankan, justru yang namanya manusia ya, dia akan ke sini larinya. Yet ya. Tek. Nah, alih-alih dia memanfaatkan sistem yang aman, dia akan justru membelot ke sini dengan cara dia akan membuat satu password seperti ini yang digunakan untuk semua sistem. Dan dia akan menulis di kertas untuk bisa mengingatnya. Kalau sudah begitu kan bukannya aman, jadi makin tidak aman, benar nggak? Karena kalau itu dibobol, nggak cuma satu sistem yang kebobolan, semua sistem bobol, benar nggak? Karena maksudnya sama gitu. Nah itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh membuat kompleks ya. Karena pada dasarnya kompleksitas dan keamanan itu tidak sama. Justru kompleksitas adalah musuh utama dari keamanan. Ya, jadi bukan berarti semakin rumit sebuah sistem keamanan semakin aman. Enggak, justru kebalikannya, semakin tidak aman. Karena user akan mencari cara mempersimpel dirinya gitu. Justru itu akan membuat semakin tidak aman sistem kita. Nah itu ya, jadi yang namanya complexity adalah musuh dari security ya. Complexity tidak sama dengan security. Dia adalah musuh dari security. Oke, tadi kita sudah membahas 5 prinsip baik yang harus kita ingat, yang harus kita lakukan. Ada defense in depth ya, least privilege, ada separation of duties ya, secure by design, ada juga keep it simple stupid. Dan sekarang ya, ada satu prinsip buruk yang harus kita hindari. Apa itu? Ini ya, security by obscurity. Apakah ini? Apakah maksudnya ya? Security by obscurity, ya, itu simpelnya adalah kita mengamankan dengan mengaburkan ya. Itu adalah praktik yang sangat buruk dalam dunia keamanan. Contoh ya, ini adalah konsep yang paling sering digunakan dalam praktik-praktik keamanan, yaitu enkripsi. Ini ada namanya clear text, ini ada namanya ciphertext. Apa itu clear text? Apa itu ciphertext? Ini sama dengan merubah pesan asli menjadi pesan yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Hanya bisa dibaca oleh penerima sah. Bayang ya. Pesannya adalah hi gitu. Nah, ketika dia dikirimkan melalui jaringan, kalau ada orang lain melihat, dia akan melihat bentuk ciphertextnya. FB5DW1S. Nah, ini kan nggak ada artinya ini ya. Ini nggak ada artinya nih. Sesampainya di tujuan, penerima akan mendekrip lagi ya. Bentuk ciphertext ini menjadi hi, menjadi clear text yang bisa dipahami. Nah, masalahnya adalah security by obscurity itu proses enkripsinya dan dekripsinya itu black box. Ya, black box artinya tidak bisa dilihat gitu. Algoritmanya nggak diketahui nih. Bagaimana algoritmanya merubah clear text menjadi ciphertext seperti ini. Jadi, kita tidak boleh ketipu. Kalau misalnya ada orang datang, Pak, kalau Bapak menggunakan algoritma saya untuk mengenkripsi data perusahaan Bapak, dijamin tidak akan ada yang bisa membobol. Algoritma yang saya buat ini adalah algoritma yang paling canggih. Saya sudah mencoba membobolnya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak pernah jebol. Jadi saya jamin keamanannya. Gitu. Kalau ada yang berbicara seperti itu, tinggalkan saja ya. Jangan didengerin gitu. Karena selama bentuknya black box ya, selama algoritmanya black box tidak diketahui, itu hanya masalah waktu saja akan dijebol gitu. Jadi ketika misalnya bapaknya tadi menerima tawaran penjual algoritma itu, dan dia menerapkan di perusahaannya, kemudian dia mempublish layanannya, itu kan diekspos ke seluruh dunia ya. Ada banyak orang yang akan mencoba untuk menjebol ini ya. Nggak cuma si pembuat aja. Pasti jebol. Pasti jebol. Karena sejarah sudah membuktikan ya. Algoritma enkripsi yang berbentuk black box itu dijebol hanya masalah waktu saja. Kalau nggak hari ini besok. Kalau nggak besok lusa gitu. Pasti akan dijebol. Karena yang mempertahankan hanya satu orang saja. Sedangkan yang menyerang seluruh dunia gitu ya. Nah ini jangan ya, kalau ada yang menawarkan seperti ini tinggalkan, jangan didengerin. Terus apa yang harus didengerin? Yang harus didengerin adalah kalau ada yang menggunakan algoritma berbentuk glass box atau clear box ya. Kelihatan nih algoritmanya seperti apa. Kalau ini kan black box ya, hitam aja itu nggak kelihatan dalamnya seperti apa gitu. Tiba-tiba masuk plain text, keluar sudah seperti ini gitu. Nggak tahu nih gimana dalamnya. Tetapi kalau misalnya glass box ya atau clear box, ini kan kelihatan algoritmanya bagaimana.
Rumusnya bagaimana kelihatan, merubah dari ini menjadi ini kelihatan rumusnya bagaimana. Jadi ini sudah teruji gitu ya, sudah teruji. Orang seluruh dunia juga sudah melihat gitu. Dan yang mempertahankan orang seluruh dunia juga gitu. Nggak cuma satu orang saja yang mempertahankan. Ya, contohnya apa? Contoh algoritma yang termasuk clear box ya, itu adalah RSA ya. Pernah mendengar RSA ya? Ada juga apa? AES ya. Ini di WiFi sering nih AES, Advanced Encryption Standard. Nah, ini adalah algoritma yang sudah dirilis ke publis dan digunakan hampir oleh semua sistem yang ada di seluruh dunia. Jadi sudah jelas algoritmanya seperti apa begitu. Terus Pak, bagaimana keamanannya Pak? Sudah diketahui? Kan diketahui Pak gimana caranya merubah clear text menjadi ciphertext. Oh tenang, ada bagiannya yang diamankan. Apa yang diamankan? Yes, kuncinya yang diamankan ya. Kalau ini kan yang samar itu algoritmanya samar, kuncinya samar ya. Oke, ini aman. Ini nggak akan aman gitu. Udah diuji sama orang, akan bisa diduplicate ya. Ini kan bisa digandakan kuncinya gitu. Karena ini kan sudah ketahuan bagaimana membuat kuncinya. Akan bisa digandakan ini gitu. Tapi kalau ini kan sudah pakem ya, sudah aman gitu. Kita hanya tinggal mengamankan kuncinya saja yang berbentuk teks panjang untuk merubah ini menjadi ini gitu. Nah, maka dari itu yang namanya secrecy ya, atau yang namanya rahasia-rahasiaan itu bukan berarti aman. Justru sama ya, ini juga musuh utama dari keamanan. Ya, musuh utama nih secrecy ini. Secrecy ini maksudnya ini ya, secrecy untuk membuat algoritmanya ya, bukan cara menyimpan kuncinya ya, itu berbeda. Nah, ini nggak boleh. Kalau kita membuat algoritma enkripsi, kita harus menggunakan yang clear text, yang memang sudah teruji di seluruh dunia gitu. Orang semua sudah melihat. Para ahli matematika sudah mempelajari bagaimana menjebol, dan itu belum bisa dijebol gitu. Nah, kuncinya baru kita amankan. Konsep ini ya dibuat oleh seorang ahli keamanan yang namanya Kirchhoff ya. Nah, dia membuat konsep yang namanya security by obscurity. Ini adalah prinsip buruk ya, ini prinsip buruk yang tidak boleh kalian lakukan. Apa itu security by obscurity ya? Obscurity adalah kesamaran ya. Tidak boleh membuat keamanan dari kesamaran, tidak boleh. Karena yang namanya secret itu tidak sama dengan secure. Yang namanya rahasia-rahasiaan di algoritma-algoritma ini tidak menjamin keamanan ya. Justru yang transparan itu lebih aman karena sudah ada standarnya, diuji oleh orang seluruh dunia. Sedangkan untuk bisa membuat pengamannya, itu kuncinya yang diamankan, yang disimpan di tempat yang aman. Bukan algoritma mesinnya yang dibuat di samar gitu ya, bukan. Justru mesinnya sudah dibuka ini untuk bisa diuji oleh semua orang. Hanya kuncinya saja yang harus diamankan. Itu. Oke, kita sudah membahas 5 prinsip baik ya. Dan terakhir adalah 1 prinsip buruk. Dan kesimpulannya adalah kelimanya ini wajib kita lakukan ya. Ingat ya, tujuannya ini adalah melindungi dari orang jahat tanpa harus mencegah atau mempersulit orang baik masuk ya. Dan yang ini ya sangat penting sekali konsepnya ya, security by obscurity. Ini adalah konsep yang sangat buruk ya. Yang namanya kesamaran ya, kerahasiaan itu tidak sama dengan security. Justru akan berpotensi menjebol security kita. Jadi kita wajib ya menggunakan sesuatu yang jelas gitu ya, yang jelas algoritmanya seperti apa. Yang kita amankan adalah hanya kuncinya saja ya, kunci untuk bisa menyalakan mesin ini gitu ya. Bukan kunci yang menyalakan mesin yang nggak tahu dalamnya seperti apa gitu. Karena kalau nggak tahu seperti apa mesinnya dalamnya, hanya masalah waktu saja. Mesinnya akan di reverse engineering dan akan dibuat kunci gandanya gitu. Akan dibuat kunci gandanya. Jadi percuma kita menyimpan kuncinya dengan aman. Sudah ada kunci gandanya ya jebol mesinnya gitu. Bisa dinyalakan. Oke, demikian untuk yang pertama ya. 5 prinsip baik dan 1 prinsip buruk. Kita ketemu di konsep selanjutnya yang akan membahas tentang CIA. Terima kasih sudah menonton.